Salam, horas, bejuah-juah, juah-juah, yahobu, ahoy. Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara dalam channel Langsung Sitorus ini yang sekarang kita gunakan untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium pada tanggal 2 Februari tahun 2025 di jemaat-jemaat Gereja Mitra UM di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan dan mohon disebarkan perenungan kita untuk kepada sebanyak mungkin orang agar mereka ikut terberkati. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6, yakni bagian dari Mazmur yang panjang terdiri dari 24 ayat yang judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Minta Perlindungan di Masa Tua. Yang akan kita renungkan adalah ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita baca Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sebab kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berbahagia tentu saja adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang dia inginkan dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Tema yang diusulkan untuk kita adalah Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita butuhkan bukit batu pertahanan, tempat berlindung, karena kita sadar bahwa selalu ada musuh di sekeliling kita yang hendak memusnahkan kita. Jadi kalau ada niat-niat pihak lain, entah itu dari iblis, dari musuh, ya dari pembenci, dan para pendendam, kita harus menjaga diri agar tidak segera mati atau mati terbunuh atau masuk ke neraka nantinya. Dan oleh karena itu kita membutuhkan bukit batu perlindungan, tempat berteduh. Seperti Daud pernah berteduh
di gua Adullam agar tidak dapat ditemukan oleh Saul yang memburunya, dan pertahanan sehingga anak-anak panah, ya, peluru-peluru musuh tidak kena kepada kita. Kadang-kadang kita sebut perlu perisai juga, sebab apabila kita berlari berjalan, perisai itu juga sebagai pertahanan yang dapat melindungi diri kita. Memang setiap orang membutuhkan keselamatan, kesehatan, kebaikan, sukacita, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mazmur yang sampai kepada kita yang 24 ayat ini adalah mazmur pribadi. Doa pribadi kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada 150 mazmur. Satu itu dari Musa, 2 dari Salomo, 1 dari Etan, 12 mazmur dari Asaf, 11 mazmur dari Bani Korah, dan 74 mazmur dari Daud, dan mazmur yang tidak diberitahu siapa pengarangnya atau anonim penggubahnya ada 49, termasuk mazmur 71 ini. Maka dalam menafsirkan mazmur 71 ini, janganlah dibayangkan Daud yang menggubahnya. Kita biarkanlah bahwa ada seseorang yang merindukan, ya, masa tua yang baik bagi dirinya, tentu saja umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan memang Daud bisa salah satu contoh yang merindukan masa tua yang baik, ya, yang menyenangkan. Tapi biarlah kita lepaskan mazmur ini dari pemikiran bahwa Daud sebagai penggubahnya, seorang anonim berdoa kepada Tuhan. Sampai 24 ayat dalam Alkitab kita dituliskan karena sangat membutuhkan, ya, masa tua yang penuh kebahagiaan, penuh keamanan, penuh keselamatan dan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan di masa tuanya juga, bukan hanya di masa mudanya, dia luput dari para pembencinya, dari para pendendamnya, luput dari usaha-usaha iblis untuk menyesatkannya atau membawa dia kepada jurang maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sungguh indah memang mazmur kita ini, karena dia juga membayangkan ada musuhnya, ya. Di ayat 7 sampai ayat 24 dapat kita baca itu bahwa dia juga berbicara tentang musuhnya yang ingin memusnahkannya, yang ingin mencelakainya, ya. Sehingga dia memohon juga agar Tuhan melindungi dirinya dari usaha-usaha mencelakakan dirinya atau mematikan dirinya. Dan yang sangat baik di sini bahwa Tuhanlah yang menaruh, ya, hukuman atau yang mempermalukan musuh-musuhnya itu. Bukan dia sendiri yang harus berhadapan langsung dengan musuh-musuhnya. Dia minta Tuhan melindungi dirinya dan mempermalukan para musuhnya tersebut. Dan biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku, kata pemazmur dalam ayat 13, ya. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, kata pemazmur. Tetapi bagi dia kiranya Tuhan memberikan keselamatan. Dia mengeluhkan memang, musuh-musuhnya berkata-kata tentang dirinya, tentang pemazmur ini, bahwa orang-orang mengincar nyawanya. Mereka berunding bersama berkata bahwa Allah telah meninggalkan dia dan
berusaha mengejar dan menangkap dia, sebab musuh-musuhnya itu menganggap tidak ada yang dapat melepaskan dia. Sehingga dia menjerit dan berdoa kepada Tuhan bahwa agar Tuhan tidak jauh daripadanya, agar Tuhan segera menolongnya. Tujuan utamanya apabila dia selamat di masa tuanya, berbahagia di masa tuanya, dan ada tenaga di masa tuanya, dia masih ingin mengajar orang-orang lain untuk memuliakan Tuhan. Dan dia katakan agar dia memberitakan kuasa Tuhan kepada angkatan ini, katanya, dan memberitakan keperkasaan Tuhan kepada semua orang yang akan datang. Jadi bukan hanya mau bersenang-senang, tujuan pemazmur agar sehingga dia minta untuk diselamatkan, ditolong oleh Tuhan, tetapi dia juga mau memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang dari Tuhan, yang dalam bahasa Perjanjian Baru dia ingin juga memberitakan Injil sampai masa tuanya. Ya, itu didorong oleh kesadarannya bahwa keadilan Tuhanlah yang sampai ke langit, dan betul-betul yang telah melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib bagi dirinya dan bagi dunia ini, dan tidak ada duanya daripada Tuhan kita yang Maha Esa itu. Tapi juga dia menyadari bahwa Tuhan juga membuat pemazmur mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, tetapi Tuhan menghidupkan dia kembali dan bahkan menaikkan dia dari keadaan tenggelam di samudera raya bumi. Jadi bukan hanya soal kesenangan yang dia sadari. Itu makanya pemazmur ini sadar betul bahwa kalau Tuhan yang membuat kita kepada kesusahan, bahkan tenggelam ke samudra, ke dasar samudra, Tuhan pasti akan untuk menariknya kembali dan memberikan kesukacitaan ganti kesusahan itu. Makanya doanya ini juga sangat penting untuk kita doakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dulu memang nasihat orang tua kita mengatakan, pedulikanlah dan persiapkanlah hidupmu di masa tua dan juga pasca kehidupan di dunia ini, katanya. Jadi kita sewaktu masih muda harus memperhatikan, harus mempersiapkan kehidupan yang baik di masa tua dan juga sesudah ajal tiba nanti kehidupan di surga. Jadi masa tua, masa depan manusia ada dua, yaitu jadi tua, bukan mutlak dari mertua. Tidak semua manusia bisa menjadi mertua, tetapi jadi tua semua manusia. Makanya setiap orang harus bertanggung jawab tentang masa tuanya. Dan juga tidak semua orang masuk surga, tetapi setiap orang harus bertanggung jawab menjalankan hidupnya agar dia juga masuk surga oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak cara sekarang ini mempersiapkan diri untuk memasuki masa tua kelak. Saya ceritakan tentang ayah saya yang punya putra-putri sebanyak 15 orang, Dan untuk masa tuanya, dia tidak harapkan apa dari anak-anaknya, tapi dia persiapkan semuanya. Sampai untuk hari kematiannya pun dia persiapkan yang terbaik bagi dirinya, tanpa menyusahi istri dan anak-anaknya itu.
kepada anak-anaknya diberikan bagian dari kekayaannya untuk mereka kelola, dipimpin oleh ibunya agar mereka bisa sekolah dan wajib sekolah ya. Dan ada yang dibilang di kalangan orang Batak sebagai duru-duru ya, terkecuali dari apa yang diberikan kepada anak dan istrinya itu, ada bagiannya khusus sawah yang bisa menghasilkan padi memang sampai 2000 kilo ya, untuk ya dari masa panen ke masa panen cukup belanjanya. Dan dia pelihara kerbau untuk dia bisa nikmati, tetapi harus selalu ada kerbau yang besar, entah kapan dia meninggal, untuk nanti dipotong sebagai makanan tamu sewaktu dia hendak dikebumikan ya. Dan dia juga persiapkan peti mayatnya khusus yang menurut orang Batak disebut abal-abal, dan dia selalu ukurkan dirinya ke dalam peti mayatnya ini, entah dia sudah terlalu gemuk atau terlalu kurus, jadi dia urus dirinya. Tapi menjelang 90 tahun dia, tahun 82, sewaktu putra saya yang pertama ya, atau laki-laki yang pertama yang menjadi anak sulung saya adalah putri. Tapi sewaktu putra saya lahir, dia datang ke rumah saya, dan khusus dia datang dan dia minta untuk dipangku cucunya itu. Lalu dia katakan ya, yang bakal menggantikan saya telah lahir, dan apabila anak ini bisa jaga kerbau atau mulai sekolah lah maksudnya itu, saya akan mati katanya ya. Jadi dia tahu kapan dia akan mati rupanya. Tapi umurnya sampai 90 tahun. Hanya penyakit yang membuat dia susah, bukan soal belanja ya. Memang ibu saya waktu itu masih hidup ya, masih bisa mengurusnya, tetapi karena ada penyakit kaki gajah, dia besar nggak bisa jalan ya, sangat menderita memang ya. Tapi terakhir saya bertemu dengan dia sewaktu pulang dari Jerman, dia minta agar saya mengampuni dosa-dosanya. Dia terangkan dosanya sejak saya di kandungan sampai terakhir sekali pertemuan kami, dan kami saling memaafkan ya, saling menghapus dosa lah. Dan itu semua dia anggap sebagai kehidupan masa tua yang sangat baik ya. Jadi memang dia sejak tahun 1928 sampai 1955 kepala kampung di kampung kami, dan telah berbuat begitu banyak kepada rakyatnya agar jangan ada yang kelaparan. Apalagi sewaktu masa Jepang ya, yang sangat kejam itu, yang sangat dia benci, semua harus dia pikul untuk orang-orang yang menjadi miskin oleh karena Jepang yang kurang ajar itu waktu itu. Dan di masa tuanya ini memang dia berusaha, tidak ada memang jaminan kesehatan ya, seperti sekarang ini. Dan itulah kebahagiaan baginya bahwa dia dapat hidup dengan baik, kecuali karena sakit itu, karena sakit tua ya, dan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan demi kematiannya. Dan dia sangat yakin bahwa setelah dia tinggalkan kepercayaan animisme orang Batak itu, dan betul-betul setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, dan itu saya katakan bahwa imannya masih lebih kuat dari saya, dan dia sangat bahagia bersama Yesus Kristus dan dia yakin masuk surga. Ibu saya yang memang punya 15 orang anak itu ya, berhasil mensekolahkan semua anak-anaknya, putra-putrinya ya. Dan kami 9 laki-laki, ada yang pedagang, ada yang polisi ya, polisi di Polri, dan ada di polisi perairan laut ya. Satu menjadi sekda di Papua waktu itu walaupun dibunuh orang kebelakangan, dan sesudah itu ada menjadi kepala kejaksaan negeri, dan terakhir sebagai hakim tipikor, dan ada yang menjadi dosen di USU. Saya sendiri menjadi doktor
menjadi pimpinan gereja, ya. Adik saya yang bungsu laki-laki, ya, ada yang inspektur di provinsi dan di inspektorat, ya, dan ada yang sekarang ini menjadi hakim tinggi. Tetapi, ya, saudari-saudari saya juga kawin dan harus meninggalkan rumah kami atau kampung kami mengikuti suaminya. Dan suatu kali ibu saya mengeluhkan begini kepada saya, itulah ya anakku, katanya, kalian ada 15 dan semua sudah saya sekolahkan, berhasil membentuk keluarganya, syukur kepada Tuhan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang pengangguran, katanya. Tetapi saya sekarang ini tinggal sendiri di rumah saya di kampung. Ya, kalau pusing kepala saya tidak ada tempat saya bertanya mau kemana saya, katanya. Dan sangat sangat sepi dibanding dulu waktu kalian masih sekolah-sekolah, katanya. Hati saya terkejut dan saya katakan, pilihlah di mana kau tinggal bersama anakmu, bersama mantumu, ya. Entahlah, saya sangat sulit meninggalkan tempat tidurku yang di kampung ini. Akhirnya kami dorong dan dia mau bersama abang-abang saya, ya, tidak mau ke rumah saya memang, tapi ke rumah abang dari abang saya yang istrinya adalah pilihannya dulu, seorang bidan, ya, seorang perawat, dan dia di situ dan dia mau di sana. Syukur kepada Tuhan, dia bisa menikmati itu sebenarnya. Karena dia katakan, ya, siapa pensiun saya? Kalian anak-anakku yang menjadi pensiun saya. Terima kasih saya sudah bisa bersama seorang kalian dan yang lain-lainnya pasti bersuka cita karena saya bisa bersama, tidak sendiri di rumah, katanya. Ya. Dan memang dia terus tekun mendoakan kepada Tuhan agar kami semua putra-putrinya mendapat umur yang panjang. Hanya sayang waktu itu ibu saya sangat sukacita, sangat enak makan-makan dibikin oleh keluarga saudara saya, dan dia tambah gemuk, tapi akhirnya stroke dia karena tiba-tiba gemuk, ya, lalu berobat dan meninggal dengan baik, dengan diadatkan dengan baik. Tapi itulah harapannya, ya. Jadi ada mempersiapkan masa tuanya dengan menyekolahkan anak-anaknya dengan baik, mendapat pekerjaan yang baik. Lalu anak-anaknya itu ada yang bersedia untuk mengurusnya waktu dia tidak lagi bisa mengurus diri sendiri. Dan itu yang luar biasa. Makanya tepat itu apa nyanyian orang Batak mengatakan, kalian anak-anakku, siapalah di antara kalian yang mau mengurus saya, katanya. Ise masya kamu naulu, luja mengurus aku. Ainung nama tua au, si paridiun nama au, katanya, ya. Jadi itulah persiapan masa tua di zaman kuno dulu, zaman sebelum sekarang, di zaman modern kita ini. Sekarang ini untuk mempersiapkan hidup di masa tua sudah ada dana pensiun, ya. Ada dana pensiun BPJS dan semua orang bisa dapat menyumbangnya, siapa rajin menyumbangnya nanti ada dana pensiunnya. Itu bagus sekali. Sekarang ada BPJS kesehatan yang setiap saat kita bisa ke puskesmas dan siapapun bisa menuntun yang sudah tua, entah teman sekampungnya atau anaknya kalau ada tinggal di rumah, agar mengurus kesehatannya. Dan itu dilakukan secara bersama dengan gotong royong, ya. Karena BPJS itu adalah pekerjaan gotong royong seluruh rakyat peserta BPJS. Dan kalau tidak ada itu, maka semuanya akan gagal. Mudah-mudahan semua dana BPJS tidak ada yang dikorupsikan, ya. Dan kalau digunakan menjadi modal negara untuk membangun, kiranya modal itu mendapat keuntungan yang sangat bagus untuk negara. Dan terus terang, karena orang Batak itu memang harus berjalan bersama Tuhan dengan adat Bataknya, makanya harus dipersiapkan juga bagaimana beradat dengan baik, ya. Saya pernah mengusulkan agar ada terus-menerus perbaikan-perbaikan
untuk pelaksanaan adat Batak agar jangan menjadi memiskinkan keturunan-keturunannya. Ya, coba bayangkan kalau seorang tua uzur yang punya cucu-cucu dari putri putranya, punya cicit, potong kerbau dan lain-lain, ya diwajibkan oleh adat, ya bisa habis 200 juta, dari mana itu bisa dicari kan. Jadi harus disederhanakan walaupun adatnya sempurna. Ya, orang Batak tidak perlu meniru orang Toraja yang harus kumpul-kumpul uang dulu untuk bisa memestakan ulang tahun kematian orang tuanya, menaikkannya kepada kuburan yang lebih mulia dengan memotong kerbau sampai 100 ekor misalnya. Orang Batak tidak perlu itu. Walaupun orang Toraja dan orang Batak Toba itu ya bersaudara kan, satu gen, jadi DNA-nya sama. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itulah cara-cara orang untuk mempersiapkan masa tua yang bisa membahagiakannya dan membahagiakan anak-anaknya dan tanpa merepotkan. Tetapi tidak cukup hanya itu. Saya yakin seperti ditunjukkan oleh ayah saya, bahwa dia sangat tekun membaca Alkitab, berdoa luar biasa, ya. Mengapa kau begitu, Pak? Saya bilang, sedangkan aku waktu animisme aku, apa yang saya minta kepada hantu-hantu belau itu semua, roh-roh jahat itu dikabulkan katanya. Apalagi setelah saya bertobat, karena saya tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik, pasti doa-doaku itu dikabulkan. Dan mungkin karena doa-doaku lah kalian semua yang 15 orang putra-putriku dapat selamat. Sebab sewaktu saya masih komandannya animisme di kampung kita, istri-istriku mati dan juga anak-anakku pun bermatian katanya, sebagai tumbal kepada hantu belau dan si iblis itu katanya. Tapi dengan doaku itu, masa depan anak-anakku terjamin di dalam Tuhan, dan ternyata dia nikmati juga, dan juga masa depanku sampai berumur 90 tahun terjamin katanya. Makanya tidak cukup dengan mempersiapkan masa depan dengan harta duniawi, masa tua dengan harta duniawi, tetapi harus dengan juga harta rohani yang sangat bermutu di hadapan Tuhan. Maka kita sangat bersyukur ada Mazmur yang mengajak kita untuk berdoa untuk masa tua kita dan juga untuk sewaktu kita tua dan untuk anak-anak kita semua. Ya. Karena doa ini juga tidak mau membalas dendam terhadap orang-orang jahat, tetapi menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang menghukum orang-orang yang berniat jahat, berniat kejam, ya, kepadanya, ya. Dan Mazmur yakin bahwa Tuhan tidak akan mempermalukannya. Memang Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sampai sekarang pun Tuhan setia, tidak mau mempermalukan orang yang sangat tekun berdoa kepada Dia dan memohon pertolongan Tuhan. Ya jangan main-main memang. Tidak boleh berdoa itu golong ria-ria katanya. Ada semacam rumput di kampung kami, kalau mau dicabut, tangan itu tidak keras memegangnya, masih bisa bergeser. Maka tangan itu nanti akan terpotong oleh tumbuhan ria-ria itu, semacam rumput itu. Tapi kalau kita mau mencabutnya, agar jangan menutupi padi-padi dan memakan vitamin tanah yang ditanami padi itu, kita harus kuat sekali tanpa bisa bergerak sedikit pun sehingga tangan tidak tersayat, ya, dan berhasil mencabut. Makanya dalam berdoa pun tidak boleh setengah-setengah keras, harus betul-betul kuat untuk membuang hama kehidupan kita dari hidup kita ini. Jadi jangan sampai kita tersayat. Untuk mengerjakan pekerjaan pun jangan golong ria-ria menurut orang Batak, ya. Nanti kau dipotong oleh tanaman itu sendiri katanya.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pemazmur di sini tegas mengatakan bahwa dia berlindung kepada Tuhan, kepada Jehovah Elohim. Berlindung itu ya bukan hanya untuk menahan air hujan ya, tapi berlindung untuk menahan badai juga ya. Badai alamiah dan badai rohaniah juga. Tuhanlah yang menjadi perlindungannya. Dan demikian juga kita. Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Karena Tuhan melepaskan kita dan meluputkan kita karena keadilannya, karena sedekahnya ya. Jadi sedekah Tuhan itu bukan hanya sedekah daripada manusia seperti ini, tapi melakukan keadilan. Kalau Tuhan selamat, yang percaya kepada dirinya pun selamat juga ya. Kita melakukan sedekah di dunia ini agar orang lain juga ikut bersukacita, berbahagia kan. Jadi sedekah bahasa Ibrani pun begitu, keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil sehingga orang yang percaya dan setia mengikut dia, yang sungguh-sungguh berdoa kepada dia, tidak kecewa dan tidak mendapat malu. Walaupun orang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita katanya, itu yang tidak jadi. Yang jadi adalah Tuhan meluputkan kita, telinganya disedengkan untuk mendengarkan doa-doa kita, baik yang berbunyi suara maupun yang kita doakan di dalam hati kita. Ya. Dan diselamatkan. Tuhanlah juru selamat kita. Jadi penyelamatan yang dilakukan kepada kita, dosa kita diampuni dan dia diberikan kehidupan yang baru kepada kita. Itulah keselamatan kita karena kita dilindungi oleh Tuhan. Dan kubu pertahanan tentu saja ya, sengat iblis tidak mempan kepada kita. Panah musuh-musuh kita tidak menusuk diri kita. Kita bisa terhindar dari situ. Bukan hanya Donald Trump yang ditembak oleh orang yang mau membunuhnya luput dari dan hanya telinganya yang kena. Ya, karena pertolongan Tuhan itu menurut Donald Trump kan. Kita pun sering mengalami hal-hal yang harus sudah celaka, seperti saya alami, udah pernah celaka, jatuh mobil ke jurang, tapi kok bisa hidup. Walaupun saya katakan waktu itu berdoa, mengapa saya tidak mati Tuhan? Rupanya Tuhan tidak menginginkan saya mati sampai sekarang. Mungkin orang yang paling sering berdoa agar sudahlah selesai di dunia ini mungkin saya sendiri. Karena setiap malam saya berdoa untuk mati. Tetapi setiap kecelakaan yang saya alami, saya senantiasa sehat dan bisa bekerja kembali lagi sampai pensiun sekarang ini. Bapak Ibu saudaraku, itu menjadi bukti bahwa Tuhan adalah perlindungan untuk hidup saya. Ya, dengan kekuatan dunia tidak ada itu ya. Sehingga luput ya. Dan dulu juga orang-orang fasik yang sangat benci melihat saya, menjelek-jelekkan saya, menghina saya sehingga tidak bisa menjadi calon epurus misalnya atau calon bisop di gereja yang di mana saya melayani. Tapi Tuhan melindungi dan melawan mereka itu semua. Sehingga mereka sendiri yang malu bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu tidak benar. Dan saya lolos dari screening apapun yang dibuat untuk bisa menjadi calon misalnya ya. Jadi itu hanya satu contoh. Mungkin setiap kita dari yang mendengar khotbah ini masih ada pengalaman-pengalamannya bagaimana diluputkan Tuhan dari orang-orang kejam, dari orang-orang lelim dan orang-orang jahat, orang fasik. Dan masing-masing kita bisa membacanya sendiri ya. Jadi ya terus terang pemazmur di sini sebagai umat Tuhan, dia lahir dari seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, makanya dia dapat katakan bahwa dia bertopang dari kandungan ya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menuntun dia lahir ke dunia dari perut ibunya, sama seperti kita semua yang masih bisa bicara ini ya. Menurut ibu saya lahir tanpa bantuan bidan, sendiri-sendiri dengan sembilu yang di tangan. Setelah lahir ibu saya sendiri yang menyayat ya. Saya anak ke-11 ya.
terima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya saya bisa hidup, kan kayak gitu. Dan ibu saya selamat, walaupun tidak ada bidan yang menyertai. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makanya saya selalu merasa berhutang sampai sekarang. Puji-pujian saya kepada Tuhan, penghormatan saya kepada Tuhan, saya selalu rasakan masih kurang dan masih kurang. Banyak sekali hutang saya kepada Tuhan yang belum bisa saya bayar. Mungkin saudara-saudara dalam hidup tidak seperti hidup saya, tetapi sungguh indah kalau kita bisa menghitung-hitung bagaimana kehidupan kita itu diluputkan oleh Tuhan dari yang mencelakakan kita. Diluputkan, dibantu dalam segala urusan kita. Dapat saya saksikan sebenarnya selama saya bersama istri saya ya, aktif, mungkin keluarga saya lah satu-satunya di dunia ini yang menjalankan segala urusan tanpa memberikan uang suguk dan uang gitu ya. Semuanya ditolong oleh Tuhan, semua urusan di negara ini beres tanpa uang. Mudah-mudahan kalian bisa semua juga begitu, bukan? Apalagi dalam usaha Prabowo sekarang ini, presiden kita menumpas korupsi dan tidak ada lagi pejabat yang korupsi. Sehingga bukan hanya saya lagi yang mengalami semua urusan hanya untuk Tuhan ya, bukan semua urusan mesti uang tunai seperti sering diajakkan di Sumatera Utara ini. Terima kasih kepada Tuhan, kita hormatilah Dia, kita pujilah Dia, dan yakinkan dirimu bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindungmu, pertahanan hidupmu dari segala serangan yang jahat di dunia ini. Tapi ikutilah Dia dengan setia dan berdoalah. Pasti Tuhan akan memberikan umur yang panjang padamu dan juga masa tua yang sangat membahagiakan dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sampai kepada kami. Tuhanlah yang semakin melekatkan itu, semakin membuka pikiran kami untuk memperdalamnya dalam Kristus Yesus. Amin.